Blue Talks is a digital podcast that discusses relevant issues around the capital market and financial industry. Blue Talks will bring you inspiring insights, truth behind the untold, and eye-opening knowledge as we sit through 30 to 40 minutes with our amazing speakers. Watch as we unfold the becoming of the capital market and financial industry that we know today. Greetings, young investors. My name is Danya Chandrik Irianto, and this is Blue Talks by the 21st ICMSS. On our first episode, we're going to discuss about getting jobs and internships in the financial industry from the perspective of the private equity and venture capital companies. Today, we'd like to invite two different speakers to share different perspectives. For the second part of this episode, let me welcome our guests. First off, we have Kak Dharma Gusanto from investments at Alpha JWC Ventures. And we also have Kak Anes from investments at BRI Ventures. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Hi, good to be here. Okay, thank you Kak. Thank you so much for joining us today. ICMSS is very honored to have you. Jadi, so without further ado, kita mulai aja ya Kak, ke pertanyaannya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam, can you give us a brief explanation about your job and responsibilities and what sparked your interest untuk berkarir di bidang ini, Kak? Mungkin bisa dimulai dari Kak Anes. Okay, hi. Do we do this in Indonesia, English, both? Senyamannya aja, Kak. You can do both. Kalau gitu, okay. Kalau gitu, my name Anes Pramana. You can call me Anes. I was an alumni of FUI in 2015. So right now I'm working with BRI Ventures, part of their investment division. So my job, I think nggak jauh beda dari Dharma ya gitu. So we source, jadi kita cari startup, invest in startup, and then support them to grow even bigger than they were pas kita invest gitu. Jadi I think what interests me to what makes me interested working in venture capital mungkin lebih ke ini ya, the nature of the industry tuh kayak ever changing. It's very dynamic. Jadi you get to see the startups grow. Terus kayak it's seru ya, maksudnya ini industri yang benar-benar basisnya teknologi gitu. Jadi they change as technology change gitu, kayak what they're capable of tuh benar-benar nggak terikat pada satu hal aja, tapi always evolving. So a very interesting industry to be in. Oke, menarik Kak. Kalau Kak Dharma gimana? Ya, hi, my name Dharma, part of the investment team of JWC Ventures. Gue juga dulu alumni dari FUI dan juga dulu bareng Anes, kita juga part of the ICMSS. Mungkin dulu tahun kapan Anes ya? 2017 ya, 2017 ya. 17 ICMSS. Jadi ya seneng banget sih bisa diajak ngobrol nih kita mungkin kenapa kita join, mungkin kalau kerjaan kan sebenarnya mirip lah ya sama kayak Anes. Basically gue juga cover end-to-end investment activity. Mungkin kalau kenapa gue join ke VC itu awalnya juga sebenarnya gue nggak pernah ada plan sih pas gue dari zaman kuliah. Cuma memang makin tahun terakhir kuliah tuh mulai banyak lah kita kayak expose kan dengan dunia startup, dunia VC. Banyak banget funding yang datang ke Indonesia juga khususnya. Jadi waktu itu mulai terekspos, terbukalah ke this industry. Dan dinamiknya, the industry is very, very dynamic, yang tadi juga Anes bilang. Jadi gue pikir be part of the VC firm, kita tuh nggak cuma mungkin kerja with one company, two companies, tapi kita bisa kerja sama multiple companies. Quote and quote, portfolio lah. Jadi kita bisa ngelihat dari berbagai perspektif, berbagai angle, even jadi dari helicopter view. Mungkin itu sih kenapa gue lumayan interested bisa kerja di VC. Oh, oke. Thank you, Pak. Nah, interesting banget alasan-alasan dari interest-nya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kan Kak Dharma dulu pernah intern di
private equity company dan Kak Anes pernah di Convergence Ventures. Jadi, what was your first impression pas Kak Dharma dan Kak Anes started as an intern? Iya, mungkin gue bisa mulai dulu kali ya. Jadi, Okay. Gue dulu sebenarnya initially I thought I was gonna work in equity research atau even di investment bank gitu kan. Jadi dulu pas gue awal zaman kuliah, yang gue tahu itu cuma equity research atau investment bank. Apalagi dulu terekspos dari acara ICMS lah. Karena kan kita scope-nya lebih spesifik ke capital market gitu kan. Sebenarnya we are much beyond that gitu. Sebenarnya nggak cuma capital market loh. Sebenarnya bisa dibilang tuh dunia kalau kita ngomongin dunia investment tuh ada juga loh sebenarnya private investment gitu kan. Sebenarnya kalau capital market kan lebih touch-nya ke public investment. Ya, jadi dulu gue sebenarnya sebelum intern di private equity, gue sebenarnya pernah internnya di equity research. Nah, memang mungkin kalau spesifik ke kenapa gue kirain dulu intern di private investment, karena ya waktu itu gue udah at the later stage of my journey di college tahun terakhir. Gue dulu ngerasa udah banyak lebih exposure ke public investment, ke kayak capital market. Jadi gue pikir gue juga pengen nyobalah ke private investment, karena gue rasa exposure dan hal yang bisa dipelajari juga lumayan berbeda gitu kan. Two sets of different things lah, although at the same investment activity gitu kan. Nah, jadi waktu itu gue intern di salah satu private equity di Southeast Asia, tapi memang di Jakarta office. Di sana mungkin gue mulailah belajar kayak gimana sih private investment itu gitu kan. Jadi kalau di private investment itu kan bisa dibilang ada two extreme spectrum lah, private equity sama venture capital kan. Kalau venture capital at the earlier stage, private equity ada di later stage. Nah, jadi waktu itu gue start di private equity as an investment intern. Di sana lumayan mulai terekspos tentang gimana sih private investment itu dilakuin, bedanya apa sama public investments. Dan menurut gue kita nggak bisa nyamain, banyak lah bisa pro and contra gitu kan kalau ngomongin kerjaan. Cuman bagi gue it sparked me the most compare gue mungkin waktu gue jalanin intern di public market gitu, saya di equity research. Mungkin itu ya kalau pengalaman sih menurut gue dapat another perspektif lah melihatnya, karena kan kalau di private investment kita deal with very more confidential projects. Kita kan nggak ngeliatin spesifik ke public company yang udah listed kan. Kita ngeliatnya yang benar-benar company yang masih private. Tapi karena di private equity kita ngeliatnya yang mungkin bisnis konvensional tapi yang udah besar. Nah, itu kan lumayan beda juga. Dan biasanya bisnis konvensional ini banyak complexity dan issues-nya lah yang mungkin jadi beberapa consideration ketika kita mau lakuin investment. Mungkin itu sih takeaways gue. Oke. Menarik banget sih, Kak. Jujur. Sekarang mungkin bisa dari Kak Anes. Sure. Kalau gue sih dulu mungkin pas pertama di Convergence, I think gue agak lebih familiar sama VC. Maybe I have to acknowledge emang my relative juga ada di VC gitu ya, so my brother works in VC. Jadi gue juga dari awal kuliah memang lumayan familiar gitu sama dunianya gitu ya, sama industrinya. Cause it wasn't a big industry gitu, nggak se mainstream sekarang gitu ya. Nggak ada gitu internship di VC segala macam. Jadi dulu tuh internship di Convergence tuh semester 6 I think, right in the middle of uni gitu ya. And dulu tuh sebenarnya role-nya bukan investment, bahkan sebenarnya role-nya itu corporate development. So that was more for them. It's more kayak portfolio management dan business development lah. Jadi kayak semacam events and programs yang Convergence take part in. Nah itu dari sisi corporate development ini yang handle. Jadi gue tuh sebenarnya kuliah di manajemen UI, cause it sounds generic gitu dan bisa masuk ke bidang apa aja gitu ya kalau anak manajemen. Yeah. I think. Cause originally gue dulu pas kuliah pengen kerja di bidang hospitality sebenarnya. Pas SMA, I thought working in Disney would make me happy gitu kali ya. I don't know, kayak ya masih puber aja gitu kali. Jadi
I thought working in hotels atau resorts would be cool gitu. Ya menurut gue masih sih sekarang. Tapi dulu akhirnya ya parents gitu ngeliatnya yang generic aja dulu gitu. Terus I was ya udah cobain aja dulu masuk FN. Dan ya took finance for I don't know what reason. But joined ICMSS karena pengen ngerti lebih jauh mengenai capital market, which I don't really understand sampai sekarang juga, kayak ya nggak sengerti Dharma, definitely. Jadi gue mungkin lebih yang kayak agak-agag kayak ya bener-bener go with the flow banget sih dulu pas kuliah ya. Nggak yang bener-bener I know I was gonna work in IB or consulting or what. Gue dulu bener-bener kayak ya nanti munculnya di mana aja gitu. Because I had a lot of interest back then. Gue dulu sebelum masuk FE pengen masuk HIUI gitu. Sebelum masuk terus habis itu akhirnya I tried all that experience akhirnya di kuliah gitu ya, kayak hospitality dulu. Akhirnya gue ngambil kelas marketing, so I took an elective pas kuliah dulu, so I forgo one finance class, gue lupa apa, tapi yang jelas akhirnya gue malah masuk ke kelas PHL dulu namanya, hospitality and leisure gitu, semacam marketing. Terus habis itu I took an internship with the US Embassy just to fulfill my curiosity di international relations. And I think that was the nice thing about internship, right? You can try a lot of different sectors gitu to finally find out where you end up. And wherever you end up, you can always go another place gitu. This is not like berapa dekade yang lalu gitu, lo have to stick with one job for the rest of your life, right? So I think that's one of the good things about being able to do an internship. Oke Kak, berarti internship itu kayak kesempatan untuk kita explore our capabilities and have more experience interest, gitu ya yes. Kak? Yes, and interest. That's really important. Oke, ini next question ya Kak. Jadi kita mau tahu dulu scope of internship atau gambaran internship dan responsibilities-nya gimana ya Kak? Sama how does it relate with your current job now? Bisa dimulai dari Kak Dharma dulu kali ya? Ya, mungkin kalau bisa dibilang relate atau enggak sama my current job, bisa dibilang yes or no. Karena again, mungkin yes-nya adalah karena private equity dan waktu sekarang gue di venture capital, we both work in the private investment landscape. Activity-nya juga sama. End-to-end investment activity gitu kan, dari deal sourcing sampai portfolio management. But of course, responsibility berbeda ketika gue intern dan ketika gue sekarang full time gitu kan. While back then when I was an intern at that private equity, scope of work gue mungkin lebih banyak melayas ya, assist the core investment team to conduct some assessment on other due diligence stuff lah. Jadi gue fungsinya lebih ngebantu lah dan mengassist gitu kan. Mereka butuh apa, oke lah, ayo oper ke gue. Mereka mau research apa, oper ke gue. Mereka mau liatin company apa, kasih ke gue. Jadi scope of work-nya juga lumayan berbeda loh sebenarnya kan. Expectation-nya ketika lu do intern sama lu nanti ketika full time. Jadi responsibility juga udah berbeda dari sana. Although kerjaannya sebenarnya secara scope of work-nya sama, tapi responsibility beda. Minimal kalau kayak sekarang, gue full time, secara scope of work masih sama end to end. Tapi secara responsibility-nya, of course, kita udah jadi, bisa dibilang yang melit lah. Jadi kita jadi the main person yang in charge to make sure this end to end activity-nya itu bisa jalan gitu kan. Nah mungkin apa yang bisa diambil dari internship itu adalah, dari sana tuh kita belajar dulu sih, kita ngertiin sebenarnya apakah industri yang mau kita kerja nantinya ketika kita full time itu industri yang memang sesuai dengan passion kita. Karena kan dari internship itu kan kita udah tahu nih, oh kerjanya kayak gini nih, kayaknya seru deh, kayaknya bosen deh. Nah dari sana kan kita udah dapat bayangan sebenarnya, karena although exposure-nya masih limited to us, gitu kan, tapi kita bisa lihat dari orang yang udah kerja secara full time, our senior
itu kita bisa tahu lah, kita kan karena bakal build the relationship juga kan ke intern, kita bakal banyak ngobrol juga sama mereka, kita kerja bantu mereka, kita juga tahu nih sebenarnya responsibility itu seperti apa sih dan kerjaan utama itu seperti apa. Jadi kita udah bayangan sebenarnya apakah this is the right job or not for us. Jadi kalau menurut gua to relate your earlier point juga, memang kita kan dikasih 4 kali kesempatan ya sebenarnya sama kuliah buat intern. I mean, kalau kalian lumayan ambisius, tiap summer kan bisa intern kan. Nah sebenarnya bisa ada 4 kali kesempatan tuh. Nah of course mungkin nggak semua kita seambis serajin itu. Ya mungkin ya lu mulai intern juga pas 2 tahun terakhir. Berarti kan lu cuma dapat 2 kali kesempatan tuh. Nah sebenarnya kayak gue juga awalnya kan dulu pengennya kayak ikut research atau KIB. I mean, gue nggak mendiskreditkan kerjaan yang lain ya, tapi dulu pas gue mulai ngejalanin internnya, gue juga dapat beberapa exposure ke kerjaannya lewat lomba gitu kan. For me personally, maybe this is not the right job for me gitu. Kalau gue mau kerja sebagai full time, karena gue lumayan bosanan juga sih. Jadi mungkin waktu itu gue mikir gue lebih pingin nyari lagi sama-sama di investment world, tapi yang lebih dynamic lah. Jadi di sana gue pikir private investment provides me the opportunity for that. Nah, jadi ya mungkin ya buat teman-teman semua make sure aja sekarang juga kan kayaknya gara-gara pandemi semua udah serba online. Even yang first year aja udah bisa langsung summer ya. Ya guys ya kan. Kayak lumayan ambi-ambi banget kan, apalagi sekarang banyak banget foundation sana sini yang semacam accelerator program lah. Iya, Kak. Jadi sih banyak banget lah kesempatannya menurut gue buat kalian sebenarnya buat belajar dan coba-coba dulu. Oke. Berarti kalau ada waktunya dan opportunity, kita mendingan langsung coba untuk intern aja ya, Kak? Ya, menurut gue sih sikat aja lah. Oke. Kalau dari Kak Anes gimana, Kak? Gue setuju banget tadi sama Darmadi. Tadi dia bilang responsibility intern sama full time tuh beda gitu ya. Jadi I think this is very important ya, apalagi buat anak-anak sekarang yang anak-anak sekarang tuh enggak banget sih, sorry. Buat yang masih kuliah, kayak tadi kata Darmadi yang dari mungkin dari maba aja udah bisa ada opportunity gitu ya buat intern because of the learning situation gitu. I think it's very important to understand that this is internship. This is not supposed to be your day job. I mean, this is not supposed to be 100% of what you do. So from internship to, yes, I agree, you have to be helpful gitu, you have to contribute to whatever you're doing with your internship. Tapi you're not supposed to be a full-time worker now. You're supposed to be a student. Itu menurut gue ya. Jadi it's very important to distinguish yourself. Jadi jangan kayak punya, menurut gue sekali lagi kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Nggak perlu ada mindset kayak you are going to be ketinggalan gitu kalau you don't do internship. Kayak if that's not for you, so what? If that's for you, please take moderate amount of breaks. I mean, enjoy things such like as a student would and should. I think that's one of the most important things that I'm actually very concerned about. You don't really get the full college age stupidity, as I would say. So I guess there's this balance that I think students still should have to maintain, unless working becomes mandatory or your circumstances becomes makes it kayak emang lo jadi harus kerja gitu karena circumstances mengharuskan lo seperti itu ya. That advice just now is not for you gitu. Oke, Kak, berarti jadi menurut gue sih ya lo internship ya emang buat cari tahu sih gitu, bukan buat mindset lo untuk kerja sepanjang lo. Oke. Nah sekarang nextnya ini mungkin pertanyaan ini mewakili banyak generasi muda that are inspired to work or maybe lagi interested untuk intern di private equity or venture capital companies. Jadi kira-kira ada skill atau persiapan khusus yang perlu disiapkan to get a head start nggak ya, Kak? Mungkin Kak Anes bisa mulai duluan.
I think kalau dari apa namanya my internship experience gitu ya, mungkin what we realized gitu, kalau untuk get ahead, maybe just make sure you have enough time to do internship first. You don't want to juggle it with too many other activities gitu ya. Kayak apa namanya, mungkin lo sambil kuliah ya pasti SKS-nya berapa, make sure the employer is okay with that gitu. Terus punya panitian apa aja, kesibukan apa aja. Because employer kadang-kadang mungkin nggak ngeh kan lo punya panitian ini itu, terus ternyata malah jadi kayak terlalu sibuk dan you can't optimize any of that tuh. Menurut gue juga sayang sih malah gitu, kayak your time and effort jadi terlalu scattered gitu. So that's one thing. Terus kedua ya always readjust your portfolio. Kayak by portfolio I mean kayak mungkin kalau in my case dulu kayak misalnya I used to write articles, terus habis itu kayak misalnya if you have kayak other stuff you can show the potential employer, don't be shy, just show them off gitu. Apapun sih sebenarnya, mau itu art, mau itu academic, whatever. Terus habis itu always renew your CV, your LinkedIn gitu ya, to a degree yang it represents you gitu. Over representation is another thing, tapi that's the gist. Terus habis itu ya always be baca lah ya. I think kids nowadays lebih pinter-pinter lagi gitu. I think lebih ngerti, mesti cari bacaan di mana. Google can always do it. Oke, Kak. Berarti ya, kita harus masih be aware dengan baca-baca with the resources we have juga ya, Kak? Sure, yeah. Baca dan YouTube sih, I think very. Oh ya, gitu. A lot of information. Bisa insightful banget, Kak. Kalau dari Kak Darmadi gimana? Ya, menurut gue yang paling penting sih kita harus punya ini kali ya, curiosity-nya dulu ya. Jadi intellectual curiosity menurut gue is very very important compared to the rest of the traits yang mungkin kalian harus punya. Karena kalau kalian dari awalnya aja nggak ada intellectual curiosity gitu kan, kalian mungkin oke lah ada info apa, oke lah gue terima aja. Ada tren baru, oke lah, yang penting gue tahu. Ya udah gitu kan. Tapi be mindful ketika kalian cuman ya udah aja, terus sebenarnya banyak banget teman-teman kalian yang mungkin jauh lebih kepo. Jadi bukan zaman sekarang kan kepo nih. Jadi ya be more kepo gitu lah menurut gue. Lu kepoin aja semua hal yang baru. Menurut gue itu penting banget sih, karena jujur even buat kerjaan gue sekarang aja, gue dan Anes, kita kan bisa dibilang kita kerja di industri very very dynamic, banyak banget hal-hal baru. Jadi kita harus terus bisa keep up our pace biar bisa stay relevant lah with the trend gitu. Karena kan we invest in a company yang mungkin bakal mendefine the next trend. Ya itu terlalu lebay sih, maksudnya kira-kira seperti itulah gitu kan. Although emang the trends biasanya juga coming from the western atau from the eastern world lah. Jadi kita biasa juga yang di Indo ya startup yang di Indo mungkin typically bisnis yang udah pernah ada success story-nya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita juga tahu di luar sana tuh ternyata adalah bisnis yang kayak gini yang udah sukses. Jadi sih menurut gue intellectual curiosity penting banget. Other than that sebenarnya again ngomongin skill set tiap orang beda-beda kan. Jadi dan kalau gue juga dulu pas intern sebenarnya gue juga lebih di-expect buat tuh sebenarnya di-expect buat lebih banyak nanya. Karena otherwise ya udah gue cuma dikasih kerjaan, research, due diligence. Tapi ya udah gitu. Outcome-nya sih gue tahu mau ngapain, tapi kalau gue secara individunya juga gue gak keres nih, sebenarnya buat apa sih outcome-nya ini? Nah, itu ya sama aja bohong. Itu kan gue capek-capek ngerjain, gue cuma oke nih gue deliver, outcome-nya kayak gini, tapi gue sebenarnya nggak ngerti konteksnya apa. Nah, other than that, kalau menurut gue sih, mungkin ya tadi Anas bilang, mungkin kalau gimana cara resource-nya disediakan banyak banget kan. Sebenarnya kalau emang dulu mungkin zaman kita dulu mungkin podcast, ke zaman kita lah ya, kita juga baru lulus juga sih, baru 2 tahun lah. Tapi dulu tuh 2 tahun itu dulu podcast something relatively new kali ya. Podcast, maksudnya lu listening to podcast buat learning tuh something yang lumayan baru sih. Nggak tahu ya, mungkin Anes kan lebih up to date lah dibanding gue. Jadi mungkin dia dari kuliah pun udah dengerin podcast. Gue kuliah nggak dengerin podcast, gue
gue kuliah masih kalau mau belajar ya harus baca gitu kan. Sama mungkin YouTube. Jadi YouTube menurut gue oke banget sih buat sarana belajar ya. Tapi selain itu sebenarnya ya lu Netflix pun sekarang juga bisa belajar kok. Banyak docu-series di Netflix tuh aneh-aneh yang lumayan scientific juga, non scientific dan non scientific. Tapi menurut gue banyak banget sebenarnya resource buat belajar sih. Jadi don't limit yourself aja lah. Oke Kak, berarti kalau dari Kak Dharma itu intellectual curiosity itu penting banget dan kita harus be more knowledgeable dengan membaca, dengar podcast gitu-gitu ya Kak? Ya, yang penting dari dirinya sendiri dulu lah ya. Maksudnya nggak harus baca dari podcast, nggak harus dengar dari podcast, baca buku. Banyaklah intellectual curiosity itu kan bisa dari banyak hal kan. Dari kita nanya-nanya temen, nanya-nanya dosen ya atau nanya siapa lah juga bisa kan. Oke, berarti be curious ya Kak? Yes. Oke. Nah kan tadi kita udah bicara soal how to get a head start as an intern. Sekarang mau nanya nih tentang what makes a good worker in your division. Mungkin bisa dimulai dari Kak Anes. Sure. A good worker in my division. Wow, that's not some internship stuff. The best employee loh, the best employee of the month. Di Berry Ventures, FYI. It's here, tapi that's nggak inilah der. Anyways, I think sih benar tadi pertama itu paling penting ya yang Darmadi bilang. Agree very much on that. Staying relevant, terus staying curious. Always nggak cuma di kerjaan lah ya, di aspek apapun kayak lo sama teman-teman sama pasangan lah gitu, kayak kalau nggak terus-terusan stay curious, kalau monoton gitu aja kan lama-lama ada ya udah nggak ada growth-nya gitu kan, stagnan aja. Ya jadi kayaknya sih kalau buat in this particular question ya, to answer you, I think the curiosity pertama, I think that's the most important trait yang dibutuhin sih kalau di venture capital ya, I think. Tapi benar kata Darmadi, mesti ngerti konteks gitu. Jadi you can be curious gitu, tapi kayak how you ask the question tuh juga matter gitu ya sebenarnya menurut gue. Jadi kayak pertama curiosity, terus kedua good communication skill tuh penting banget, apalagi di VC ya. You deal with a lot of people, a lot of different set of ego. Jadi kayak you have to be able to manage your relationship with them tuh in a position that's mutually beneficial, and not to say relationship-nya cuma transaksional ya, cuman maksud gue kayak where you can respect each other lah gitu, karena I don't think age is a factor gitu kalau di venture capital. Kayak you can talk with anyone without the honorary gitu, kayak Pak Bu gitu, kayak I think it's good gitu ya, tapi memang di situ ada konteks yang harus dimengerti juga gitu. Jadi kayak know your boundary gitu kedua, by having a good communication skill. Terus habis itu kalau ketiga ya be helpful sih. Jadi I think it's good to be a yes man to a certain degree gitu ya, kayak meskipun memang kayak aduh rasanya kayak belum bisa, atau kayak rasanya kayaknya takutnya jadinya kurang gitu ya, nggak apa-apa, cobain aja. Apalagi kalau intern gitu ya. Kalau full time mungkin beda lagi, karena kan there's this thing where you have a job desk and other people have theirs gitu ya. Tapi kalau sebagai intern gitu misalnya ya, it's good to be yes man, kayak ya udah bilang aja ya coba gitu, oke, akan dicoba gitu. Ya kalau emang ternyata salah ya udah ulang lagi gitu sampai akhirnya jadi bisa kan malah gitu. Jadi paling gitu sih, just gitu deh. Oke Kak, berarti yang tadi aku dapat itu know your boundary, have good communication skills, sama kalau awalnya nggak bisa, then you can always try again gitu ya Kak? To a certain degree ya. Ada mungkin ada hal-hal yang emang sebenarnya basic kerjaan lo tapi nggak bisa dikerjain ya. Itu juga sebenarnya jadi concern sih. Maksudnya ya you have to reflect. Maksudnya kayak is this really something you wanna do at least for the medium term of your life gitu, 2-3 tahun lagi gitu. Kayak kalau for job lo aja lo nggak suka, atau ternyata lo nggak bisa tuh, mungkin selalu bisa dijadiin bisa gitu ya. Cuman
ya ternyata nggak ada kepengenan lah gitu untuk improve lagi di bagian itu gitu. Jadi very important. Oke. Kalau dari Kak Dharma gimana? Mungkin gue nambahin aja ya. Jadi semua poin Anes tuh udah benar banget gitu kan. Jadi pertama intellectual curiosity kan. Kedua ya lu juga harus know how to write the right question. Jadi ya curious boleh lah, tapi ya kalau nanyanya juga not the right question sih sama aja gitu kan. Sama aja, kurang guna juga gitu lu nanya apa. Nah, so of course the communication skill juga very important karena di kerjaan kita di venture capital kan tadi Anas bilang ya udah cerita juga. Gue cuma just to reiterate aja. Basically kan kita deal with a lot of people with a lot of different personalities, dari yang mungkin ya even nggak cuma dari personalities lah, dari ngomongin age pun dari yang muda banget sampai yang mungkin very very senior guy, senior individuals yang udah punya kayak more than 20% experience di industrinya, bikin start their own startups. Itu kan juga itulah apa day to day yang kita lakuin gitu kan, kita ngobrol dengan orang-orang seperti itu. Jadi for us, apalagi yang baru bisa dibilang kita relatively juga new to the industry, to the job market lah ya. In general, we just have like 2 years experience, working experience. Ya plus minus lah, tambah setahun mungkin kumulatif dari internship gitu kan. Tapi again, we just relatively new. Jadi we have to know juga sih how to position ourselves juga kan. The way we communicate with the other people. Karena ujung-ujungnya sih, for me personally, the nature of the industry di venture capital itu juga lebih banyak, bisa dibilang apa ya, lebih ke personal relationship juga sih. In fact, kalau ngomongin how I get my job juga, itu juga lebih ke banyak dari sisi personal relationship-nya sih. Other than the qualification ya yang mereka juga cari gitu kan. Nah, terus juga belum lagi lu karena the main job yang kita lakuin itu kan deal sourcing kan. Deal sourcing itu we have to have maintain a good relationship juga dengan banyak external parties, karena we are becoming the forefront of our firm, dimana kalau kita bisa build that credibility and trust, obviously gampang banget lah buat kita bisa quote unquote succeed in the deal source activity gitu. Jadi dari inbound dan even outbound itu juga bisa di very welcome lah with the founders community. Nah, mungkin selain good communication skill and interpersonal skills juga sebenarnya penting banget buat kalau menurut gue ya, kita juga ini mungkin sama kayak Anas tadi sih, kita juga tahu lah dalam arti apa sih yang mau dicari objektifnya nih. Karena kalau kita juga nggak tahu objektif dari selama kita berkarir, apalagi at the early stage of our career ya, itu kita juga nggak tahu sih sebenarnya at what point kita juga bakal sampai nih reach the stage yang dimana kita sebenarnya oke, kayaknya gue udah capek deh, atau kayaknya gue udah nggak ngeliat ada learning opportunity deh buat gue. Bukan maksudnya gue mengajak orang untuk pindah-pindah kerjaan, pindah-pindah karir gitu kan, tapi ini lebih ke oke, kita tahu gue selama bekerja gue pengen dapat ABCDE, buat ABCDE ini gue kayaknya bisa dapetin ABC-nya di tempat sini, mungkin DE-nya bisa juga di sini, tapi nanti lihat nanti deh, mungkin kayak udah gue coba dulu ABC-nya. Nah, nanti tuh kalian bisa tahu lah learning curve kalian seperti apa di kerjaan. Maybe in the first year of your career kalian juga udah tahu lah, kayaknya di kerjaan ini oke, gue bisa nih, gue bisa dapat sebenarnya apa yang mau gue dapat ABCDE. Nah, itu menurut gue sih lumayan penting ya, karena jangan sampai ketika kalian kerja ya udah kalian ujung-ujungnya cuma ya udahlah ini dapat kerjaan. Nanti semangatnya lumayan berbeda loh dengan kalian yang emang kerja karena kalian tahu setiap pagi ketika kalian bangun tidur tuh kalian tahu kalian mau ngapain hari ini. Jadi ya beda banget lah semangatnya ya. Ketika kalian cuma treat kerjaan, ya udahlah gue kerjanya dapat duit gitu kan, duit banyak. Iya, sama yang kalian emang kerja, at least kalian tahu apa yang mau di-achieve gitu. Both personal dan juga both in terms of career wise. Jadi ya
Menurut gue itu penting banget sih buat kalian tahu lah objektifnya apa yang mau dicari. Oke, Kak. Berarti kalau aku bisa sum up, berarti sebagai good worker kita harus bisa punya good communication skills, good interpersonal skills, sama to know your objective, personal sama career wise ya. Ya. Oke. Jadi from your internship experience, challenges to overcome-nya apa aja ya Kak? And how do you overcome it dulu? Mungkin gue bisa duluan. Jadi kalau untuk challenges selama internship ya, mungkin yang paling challenges pertama ya menurut gue itu adalah ketika kita tuh udah merasa, oh gue ngerti kok, oh gue tahu kok, jadi sotoy. Itu sotoy mindset kali ya. Itu tuh gue rasa ada untuk setiap orang, gue rasa ketika kita dikasih small task, kita tuh kadang, oh gue tahu nih, gue bisa kok. Nah tapi tuh pas udah mulai kerjain tuh kadang, anjir ternyata susah juga ya, ternyata harusnya gue nanya dulu nih. Nah pas lu mau nanya, lu pasti gengsi kan. Nah jadi menurut gue sih jangan sotoy lah. Itu paling penting sih. Other than that sebenarnya karena gue yakin banget lu punya senior di tempat internship lu tuh pasti they are very open. Kalau lu mau nanya, nggak mungkin lah lu di-expect, lu harus tahu, ya namanya juga lu intern, responsibility juga beda gitu kan. Gaji lu aja mungkin 4/5-nya, lu masa di-expect bisa kerjain full-time kerjaannya. Menurut gua, lu inilah very open aja. Jadi kalau lu nggak tahu, just say yes. Kalau lu tahu, ya udah, tapi nggak usah exaggerate dulu lah. Jadi mendingan kita under promise tapi kita over deliver. Jadi expectation-nya bisa oke lah gitu kan nanti outcome-nya at the end of the internship. Mungkin gitu kali ya. Oke. Karena internship juga learning process gitu ya, Kak? Yes, benar banget. Oke, mungkin dari Kak Anes, gimana Kak? Iya, yang Dharma dibilang tuh bener banget gitu ya. Karena please keep in mind gitu, apalagi yang mungkin lagi nyari first atau second internship gitu, they wouldn't open internship kalau mereka nggak siap buat ditanya sih gitu, nggak siap buat ditanya cara ngerjain kerjaan mereka gitu ya. They do it day in day out gitu, bisa lah gitu, show you the way gitu. Terus sorry tadi questionnya gimana? Questionnya challenges selama internship and how did you overcome it? Right. Dulu tuh internship gue mungkin nggak terarah ke satu hal ya. Ya mungkin ini juga satu hal yang mungkin I have to reflect gitu ya. Dulu tuh apa mungkin gue salah juga sebenarnya sih gitu. Yang nggak tahu ya. Tapi dulu internship gue itu, so I started very first tuh pas baru maba gitu. Dulu gue I had a lot of time gitu pas break baru mau masuk kuliah gitu. Terus habis itu akhirnya I ended up learning digital marketing as an intern gitu in a startup gitu ya. Terus habis itu dulu sih gak ada challenges ya karena benar-benar paling kecil gitu, di treat sebagai oh iya mau lagi belajar gitu. Jadi kalau dari situ terus habis itu karena gue udah punya pengalaman itu, jadi gue diterimanya di hal-hal yang serupa sih kayaknya kelihatannya. Jadi terus habis itu I used to manage a co-working space dulu pas masih jadi MA ICMSS actually. Itu tuh kayak bener-bener ya challenges-nya gimana sih lo harus manage property, talking to the building owners lah, terus habis itu bener-bener yang kayak actually managing tenants gitu setiap hari, talk to them gitu ya. Jadi challenges-nya ya itu sih mindset terhadap hal yang baru gitu ya, terus habis itu kayak when it gets hard ya yourself gets harder gitu kan. Jadi palingan challenges-nya sih lebih ke arah keep doing yang menurut gue nggak comfortable gitu sampai akhirnya gue bisa break zone-nya gitu. Karena dulu pas manage co-working space itu dulu gue sambil apa enggak ya, dulu gue juga I was a writer dulu for a while. I was a contributing writer dulu buat kayak this website. Jadi dulu gue suka banget sama komik Marvel gitu ya. Terus habis itu dulu gue akhirnya nulis kayak articles about comics, anime gitu, you name it gitu-gituan gitu. Jadi jadi my experience tuh agak scattered untuk dikasih challenge yang konkret ke satu specific industry gitu ya. Tapi I think one thing ya, when it gets hard you don't quit gitu.
you get to reflect gitu ya, apakah ini yang mau gue lakuin apa enggak. Tapi ya udah, jalanin aja dulu sampai selesai. Terus kalau udah selesai ya, you get to leave. Di at least ini sih, komitmen. Kalau emang udah ngelakuin ya dilakuin gitu. Kalau emang enggak ya nggak usah. Komitmen tuh penting banget ya Kak. Di learning Penting experience sih. ini juga. Yes. Jadi you commit to learn gitu. Oke. Nah, sekarang kalau dari perspektif Kakak, what are the long-term prospects atau kedepannya gimana sih Kak buat young students seperti aku sendiri untuk mendalami karir di private equity and venture capital companies? Myself dulu gitu. Boleh kan dari Kak Anes? Ya mungkin nanti kelihatannya dari Madi pasti lebih banyak nih. Jadi dari gue paling satu hal ya buat di note gitu. I think either private equity atau venture capital tuh really not something yang kita pursue right after university sebenarnya nih. So I think just like consulting gitu, it's something yang actually ideally you do after you have an expertise at a certain field gitu for a longer time gitu ya, kayak ya mungkin udah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu. Jadi sebenarnya you have to have a certain expertise gitu. Tapi kalau sekarang memang kan kalau kita ngeliat konteks di Indonesia ya, memang there's this ada kekurangan talent yang masih yang talent yang lebih muda gitu ya, dan memang I think talent yang mudanya juga sekarang lebih eager buat belajar gitu. Jadi learning curve-nya jauh lebih cepat gitu ya. Jadi I think it's fair sih to aim to work in PE atau VC gitu. I think one of the most solid thing you can do right now tuh palingan networking dan ya taking internship experience di tempat-tempat yang relevan, karena ya sadly juga karena emang sekarang kondisinya lagi semuanya lagi distant learning, working from home gitu ya. Jadi mungkin ekspektasi employer juga sekarang jadi readjusted gitu. Jadi mereka sekarang expect-nya orang-orang yang udah pernah intern di relevant background gitu, atau enggak punya kuliahnya di jurusan yang relevan gitu ya. Jadi I think understanding that context gitu, how it has shifted gitu the priority gitu ya to employ people, itu juga jadi important gitu ya. Jadi lo bisa fokusin effort lo ke 1 atau 2 target gitu. Jadi lo nggak terlalu mau semuanya lo mau gitu ya, susah juga di semua hal itu ya, ada orang yang mau juga gitu. Jadi gitu sih paling kalau dari gue. Silakan Dar. Ya mungkin tadi beberapa poin udah diomongin Anes sih. Jadi sebenarnya memang bisa dibilang by nature itu kerja langsung di private equity atau di venture capital itu not something yang mungkin ideal untuk fresh grads. Even ya we admit it gitu. Karena mungkin kalau kita step back a bit, terus kita compare sama more towards developed markets, mungkin US khususnya ya. Even yang those that work in the venture capital or even private equity, itu typically even at the bottom level, itu mungkin someone yang udah punya like 2 or 3 years working experience. Or even mungkin kayak kerja di VC itu ya specifically ya, karena kita juga lebih banyak exposure kan ke VC nih, jadi kita juga nggak banyak bisa ngomongin dari point of view private equity, sorry to say. Tapi kalau kita dari VC bahkan kalau kita lihat kebanyakan even yang start the career itu mungkin dulunya mereka udah pernah jadi I don't know, mungkin kerja di startups like 3-4 years, even startup founders udah sukses, exit, dapat duit banyak, bikin visi sendiri. Ya itu kan kalau jadi the boss ya. Tapi misalnya kalau kerja atau career leader lo jadi start ya mungkin lo 2-3 years experience. Nah terus juga mungkin biasanya dari MBA lo baru masuk baru jadi kayak analyst atau associate. That's common di US gitu kan. Karena memang di sana talentnya banyak, tapi di industri juga very kompetitif gitu kan. Jadi dan kita bisa dibilang
nggak terlalu besar juga gitu kan, cuman ya bisa dihitung jari, ya sebenarnya nggak bisa dihitung jari lah, ada 100, 200, 300, I don't know berapa exactnya di US sana event, tapi intinya secara di US itu talentnya much more ready. Sementara kalau kita ngomongin kayak di Southeast Asia, khususnya di industri VC, itu we just see the industry thriving mungkin in the past decade. Jadi kayak 10 tahun terakhir kita melihat ketika mulai ada the first four unicorns gitu kan, Traveloka, Tokopedia, Gojek, Grab, itu kan baru tuh industrinya mulai thriving. Banyak banget fund-fund quote-unquote capital duit lah yang mengalir ke Southeast Asia dan juga ke Indonesia. Sementara Thailandnya nggak ada. Hence, with all due respects ya, karena kebanyakan mereka juga open buat rekrut fresh graduate kayak kita lah, bisa dibilang. Nah, bisa dibilang kita in a very fortunate time period kali ya, even kalau menurut gue, karena kalau mungkin in the next 5 or 10 years, we don't know apakah we still have the same chance atau enggak. Tapi ya at least for now, for us, for at least buat kita semua nih yang mungkin will graduate next 2 or 3 years, menurut gue sih this industry is still over so much opportunities lah for every one of us, khususnya yang baru fresh grad. Jadi mungkin untuk bisa to realize that potential or the opportunities, banyak hal yang bisa kita lakuin gitu kan. Kalau tadi Anes bilang dari networking, itu benar banget. Apalagi sebenarnya zaman sekarang networking gara-gara serba online, orang juga biasa. Dulu orang mau networking harus yuk ngopi yuk, ya tetap main lu weekend kemana? Kita ini yuk jogging, lari, atau main golf atau apa. Ya dulu kan harus ketemu, susah juga. Sementara sekarang udah serba online, nggak harus weekend, lu sela-sela waktu, kadang after office hours juga something yang bisa dilakuin. Jadi banyak banget. Justru kita mungkin in this current period, opportunity lumayan gede sih. Nggak cuma dari segi job marketplace-nya untuk yang mau kerja di VC, tapi juga dari sisi how to get there-nya. Dari beberapa hal yang bisa kita lakuin, at least, seperti networking, itu juga something yang lumayan possible lah, bisa dilakuin. Kedua juga, selain dari networking juga, again, balik lagi ke tadi kita punya layer point, to get into and to stay, mungkin bisa work longer in this industry juga, again, harus be very curious. Mungkin ya, kalau emang sekarang juga masih sambil kuliah nih, ya mungkin at spare time atau mungkin ya for the weekend ya mungkin bisalah coba mulai try to immerse with the industry news gitu kan, artikel. Sekarang udah banyak banget sekarang portal-portalnya related to tech startups, khususnya kalau mau ke VC. Terus juga mungkin yang terakhir, yang 3 itu of course kalau menurut gue sih ini sebenarnya relate ke networking juga sih, tapi sebenarnya banyak banget alumni juga gitu kan yang sebenarnya bisa juga nih kalian jadi starting point lah buat kalian juga bisa get their perspektif, karena siapa tahu mungkin kalian kerja di VC, kerja di PI seru nih, enak nih, tapi belum tentu juga sebenarnya cocok juga buat kalian gitu kan. Jadi mungkin while we are aiming for getting the internship first, bisa juga mungkin ya do the networking lah with your alumni gitu kan. Mungkin kalau kayak anak FEUI khususnya mungkin ya bisa lah reach out ke gua or Anes kalau emang kalian mau nanya-nanya seputar gimana sih cara dapetin intern atau kerja di VC, atau gimana sih Kak, apa aja harus persiapin gitu kan. Sebenarnya kita more than happy lah to help gitu kan, karena even for us ya, especially both of us lah ya, mungkin kalau ngomongin local grad versus foreign grad juga itu samping yang ya bisa dibilang ada gap lah gitu kan. Jadi kita more than happy lah to help teman-teman, khususnya teman-teman dari FEUI lah ya, karena kita juga as an alumni kita mau banget lah ngebantu gitu kan,
siapa tahu kita bisa kasih beberapa tips yang mungkin bisa kalian gunain juga. Oke. Thank you Kak. Sekarang kita udah mau masuki last question to close this talk show. Nah, kira-kira ada saran untuk aspiring students atau young investors yang tertarik untuk intern? Dan what are the do's and don'ts for someone landing their first internship, khususnya in this industry? Mungkin bisa dari Kak Dharma dulu. Ya, mungkin do and don'ts ya. Oke, Yes, mungkin do's and don'ts. ketika internship kan ya, do and don'ts ketika internship. Oke, of course, obviously, do yang pertama, be a yes man. Lu try to, terima aja lah apa aja kerjaan dikasih. Toh biasanya kerjaan dikasih juga kerjaan yang pasti di-expect lu juga harus ngerjain. Nah, tapi do yang kedua adalah gak usah sotoy gitu kan. Jadi kalau lu emang bingung, tanya aja. Lu minta bantuan, tanya aja gitu. Nah, yang ketiga, mungkin selama kalian intern itu kalian juga try to build the relationship juga lah. Cause mungkin someday they gonna be your future employer atau future colleague gitu kan. Nah, how to get there-nya ya yang tadi kita udah bilang karena jadi banyak hal sebenarnya buat get internship. Dari alumni networking, dari kalian juga ya apply ini sebenarnya nggak salahnya juga. Toh kalian juga masih mau coba-coba intern gitu kan. Intern kan nggak serta-merta kalian harus full time di industri tersebut kan. Karena kalau kalian udah tahu ya kalian juga ngapain intern gitu. Ya atau internnya spesifik aja. Jadi ya don't hesitate sih kalian coba sana coba sini. Apply sana apply sini. Apalagi sekarang juga udah serba online. Jadi meaning secara opportunity banyak, secara competition juga makin compete kan, makin very kompetitif. Don'ts-nya kalau selama intern, menurut gue sih ini aja sih jangan sampai ketika kalian dikasih kerjaan tuh kayak banyak ngeluhnya aja sih. Jadi banyak ngeluhnya, banyak komplainnya, ya itu sih lumayan capek lah ya. Jadi gue rasa kalaupun gue punya intern, gue rasa juga kalau intern gue banyak ngeluh gitu, gue juga malas buat kerja sama mereka gitu kan, in the future. Intern aja udah ngeluh, gimana udah full time gitu kan, bayanginnya juga udah malas. Ya mungkin jangan ngeluh lah, mungkin tanya aja tips cara ngerjainnya kalau bingung gitu kan. Jadi jangan banyak mengeluh aja lah, terima aja tapi stay relevan. Mungkin don'ts sih cukup satu sih menurut gue, nggak banyak. Mungkin itu Kak Ernest. Kalau dari Kak Ernest gimana Kak? Iya sih, tadi dari Darmadi udah banyak interesting points gitu ya. Kalau untuk do or don'ts-nya sih, kalau untuk do-nya, I think please figure out things beside the money that you would like to gain from the particular industry gitu ya, whichever you end up in. Jadi figure out apa sih, emang I admit kayak lo nggak bisa expect semua fulfillment aktualisasi diri lo tuh bisa didapat dari kerjaan, menurut gue sih nggak realistis. Jadi ya lo figure out di situ lo bisa dapat apa gitu. Jadi kayak in the end kan ini itu juga akan berpengaruh ke aktualisasi diri yang tadi gue bilang itu kan, lo kerja di mana gitu. Dan ya kalau emang lo harus make the best of situation yang ada dulu gitu ya, bener kata Darmadi tadi gitu ya, be yes man to a certain degree gitu ya, kan ada maksudnya there's a very thin line gitu between understanding between kayak ya udah kerjain aja dulu apa yang disuruh, sama kayak kemudian dikasih kerjaan yang sebenarnya bukan ranah lo gitu. Itu jadi di situ perlu banyak banget emotional intelligence yang terlibat sih menurut gue gitu. Jadi di situ itu penting banget pertama. Terus kedua dunya tadi setuju sih nggak komplain gitu ya, karena kalau komplain ya sorry semuanya juga lagi kerja gitu di sini. Kalau komplainnya karena pekerjaan ya bingung juga gitu mau nanggepinnya gimana ya, karena kayak kata Darmali tadi, kebenaran gue juga I work with a lot of the interns in my office gitu ya. Jadi one thing yang mungkin menurut gue jadi penting tuh over communicate is better than under sih, apalagi kalau lo internnya. Jadi by over communicate
communicate tuh I don't mean lo meror atau kayak jatuhnya ganggu gitu ya supervisor lo atau kayak sesama intern atau siapapun. Lebih ke arah kayak let them know what you are doing gitu ya. Jadi apalagi karena lagi remote kayak gini tuh kadang kan kalau lo nggak ngomong misalnya kerjaan lo udah selesai atau apa namanya atau lo butuh bantuan di sini atau lo nggak bisa nyelesain ini karena misal lo lagi sakit atau lo baru vaksin atau apa gitu kayak apa namanya itu sesuatu yang lo nggak bisa berharap mereka telepati gitu kayak lo lo berharap mereka inget lo ngomong lo cuma sambil lewat atau kayak lo bahkan nggak pernah ngomong terus lo berharap mereka oke aja. People will be okay if you give them excuse gitu. Kalau misalnya nggak dikasih excuse tuh jauh lebih ngeselin sumpah. Kalau misalnya nggak dikasih tahu apa-apa gitu daripada kayak emang udah beforehand ada communication gitu. Jadi I think kenapa gue bilang over communicate karena I think the baseline tuh sekarang kayak no communication gitu. Jadi I think itu bisa sambil ngetrain lah gitu, ngetrain apa namanya communication skill yang penting banget kemudian buat jadi salah satu trait yang dibutuhin di industri ini gitu. Jadi do-nya sih paling itu. Kalau don't-nya jangan soto itu paling bener banget gitu ya. Jangan soto itu mungkin berlaku di either ngerjain kerjaan atau lagi ngobrol sama orang atau apapun gitu. Jadi kayak it's okay to keep the conversation asik gitu. Cuman kayak ya when you don't know ya seperti kata Nabi kali ya kayak kalau nggak tahu lebih baik diam gitu. Mungkin kayak gitu-gitu. Jadi don't-nya sih ya gitu sih paling kayak I think nggak terlalu banyak. Oke, Kak. Thank you tuh udah insightful banget dari Kak Anes dan Kak Dharma. And that was also our last question. Jadi thank you so much untuk Kak Anes dan Kak Dharma for joining us today. It was truly an honor for us to have you guys. Semoga kakak-kakak sehat terus dan sukses selalu. And to our beloved audience, I hope you can all learn a great lesson today. Terima kasih ya Kak untuk hadirannya hari ini. Udah benar-benar insightful dan aku juga berharap penonton kita juga bisa belajar banyak dari kakak-kakak. Karena personally aku juga tadi udah take notes semua insights dan opini dari Kak Anes dan Kak Dharma. Thank you for having us. Thank you ya Dar. Udah lama nggak ngobrol sama Darmadi juga. Sibuk banget soalnya. Kebalik lah. Ya, thank you juga nih buat ICMSS ya. Buat Anes juga nih. Udah lama juga kita nggak ngobrol. Hopefully bisa ada 1-2 poin yang bisa diambil. Kalau nggak juga ya let us know lah kalau kalian juga ada mau langsung nanya-nanya don't hesitate. Mungkin bisa langsung connect lewat LinkedIn kali ya. Please. Yes. Please do. Sama thank you for the team for arranging this. Thank you Danya for hosting. Thank you juga team for inviting us. Thank you to the audience at home for joining us on the second and last part of our discussion. Semoga percakapan kita dengan speakers kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. To keep up with further episodes and updates from ICMSS, jangan lupa untuk follow laman sosial media kami @ICMSS FEBUI di Instagram, like video ini, dan subscribe channel YouTube ICMSS for further information and updates. That is it for this episode. Thank you for joining us today. I am Danya Cantik Irianto along with our guests Kak Dharma and Kak Anes, and this is Blue Talks by the 21st ICMSS. See you soon, young investors!